Perkenalkan, nama saya Wahyu Trisno Mukti dari kelas AKT 23A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pengumpulan dan pengolahan data. Nah, pengumpulan dan pengolahan data sendiri adalah proses sistematis dan strategis untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang relevan dengan masalah penelitian yang dilakukan. Tujuan dari pengumpulan data sendiri adalah untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan kenyataan, sehingga hasil penelitian dapat diandalkan dan memiliki kebenaran yang tinggi. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menemukan jawaban atas berbagai permasalahan yang sedang diteliti. Dalam pengumpulan data, peneliti harus mempertimbangkan beberapa hal: sumber data, jenis data, dan metode yang digunakan. Hal ini dikarenakan ada banyak cara pengumpulan data yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing peneliti. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan objektif. Penentuan metode pengumpulan data dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing peneliti dalam mencapai tujuan penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data kualitatif. Metode pengumpulan data kualitatif melibatkan pengumpulan data yang tidak dapat dihitung secara numerik. Jenis metode ini meliputi survei. Survei adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi dari responden melalui kuesioner atau angket. Survei dapat dilakukan secara online maupun offline dan biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data yang dapat diukur secara numerik. Contoh survei yang umum digunakan ada survei pendapat masyarakat, survei kepuasan pelanggan, dan survei kualitas produk. Selanjutnya, yang kedua adalah observasi. Pengamatan. Metode pengumpulan data observasi melibatkan aktivitas pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Dalam metode pengumpulan data ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan dan biasanya juga banyak digunakan untuk statistika survei. Misalnya meneliti sikap dan perilaku suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga sendiri adalah wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan melangsungkan tanya jawab antar peneliti dan narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Kelebihan wawancara sendiri adalah bahwa peneliti dapat memperoleh data yang lebih detail dan spesifik terkait dengan objek penelitian. Yang selanjutnya keempat adalah kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan sepaket pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini sendiri terbagi menjadi angket terbuka dan angket tertutup. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang tersebar di berbagai wilayah sehingga dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang luas dan representatif. Selanjutnya, yang kelima, studi kasus. Studi kasus adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti suatu kasus spesifik yang terkait dengan objek penelitian. Dalam studi kasus, penelitian melakukan analisis terhadap data yang terkait dengan kasus tersebut untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik dan detail. Studi kasus biasanya digunakan dalam penelitian yang berfokus pada analisis suatu kasus yang kompleks dan memerlukan analisis yang lebih dalam. Yang kedua adalah metode pengumpulan data secara kuantitatif. Metode pengumpulan secara kuantitatif melibatkan pengumpulan data yang dihitung secara numerik.
Jenis metode ini meliputi seperti time series. Nah, time series sendiri adalah pengumpulan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan, peristiwa, atau kegiatan. Selanjutnya, smoothing technique. Pengumpulan data yang dilakukan jika time series tidak dapat menunjukkan tren secara signifikan dengan cara menghilangkan noise dari kumpulan data sehingga pola-pola penting akan terlihat. Selanjutnya, barometric metode. Pengumpulan data yang digunakan untuk memprediksi tren masa depan berdasarkan perkembangan yang terjadi saat ini. Nah, definisi pengolahan data. Pengolahan data adalah proses manipulasi, mengorganisir, menyimpan data agar dapat mengambil kesimpulan dari data tersebut. Proses pengolahan data meliputi beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan presentasi data. Untuk melakukannya, data yang dikumpulkan harus akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Pengolahan data dapat dilakukan secara manual menggunakan mesin atau dengan alat bantuan software. Metode manual memerlukan tenaga manusia untuk memproses data, sedangkan metode dengan mesin menggunakan perangkat keras untuk memproses data. Metode elektronik yang paling umum digunakan saat ini adalah menggunakan komputer dan teknologi terkini untuk memproses data dengan cepat dan akurat. Metode pengolahan data yang pertama adalah batch processing. Metode ini melibatkan pengumpulan data yang akan diproses atau program yang akan dijalankan menjadi beberapa kelompok agar pemrosesan data lebih nyaman, efisien, dan cepat. Keuntungan ini adalah ekonomis untuk volume data besar, sedangkan kekurangan dari metode ini sendiri adalah membutuhkan proses filtering atau sebelum diproses. Dalam beberapa kasus bisa mengurangi ketepatan waktu dan membutuhkan file yang berurutan. Yang kedua adalah online dan real timing processing. Metode ini melibatkan pengolahan data secara langsung dan seketika. Biasanya digunakan untuk aplikasi yang memerlukan respon cepat dan akurat, seperti sistem keuangan atau sistem perawatan kesehatan. Ya, selanjutnya yang ketiga, distribusi processing. Metode ini melibatkan pengolahan data yang paling kompleks. Biasanya digunakan di sistem komunikasi dan informasi. Keunggulan metode ini sendiri adalah waktu idle prosesor pusat lebih sedikit, lebih responsif terhadap solusi atau masalah yang bisa saja muncul saat pengolahan data. Sedangkan kekurangan dari metode ini sendiri adalah biaya fasilitas yang cukup mahal, terminal output input yang seringkali lambat dan tidak efisien, keamanan kurang terjaga. Tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data meliputi 3 proses yang sangat penting dan wajib dilakukan sebelum analisis data. Tahap ini melibatkan pemeriksaan data, editing, klasifikasi, dan verifikasi. Berikut beberapa penjelasan cara rinci tentang masing-masing tahapan. Yang pertama adalah pemeriksaan data. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah akurat dan lengkap. Pemeriksaan data melibatkan pengecekan data untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan seperti typo, kesalahan penulisan, atau data yang tidak sesuai dengan kategori yang ditentukan. Pemeriksaan data juga melibatkan penghapusan data yang tidak relevan, tidak akurat, atau tidak sesuai dengan kriteria penelitian. Dengan demikian, data yang diperiksa akan lebih akurat dan siap untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya yang kedua, klasifikasi. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengelompokkan data menjadi kategori yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Klasifikasi melibatkan pengelompokan data berdasarkan atribut-atribut yang ditentukan seperti umur, jenis kelamin, atau status sosial. Dengan demikian, data yang telah diklasifikasi akan lebih mudah diolah dan dianalisis, secara memungkinkan untuk peneliti menemukan pola-pola yang lebih spesifik dan relevan. Selanjutnya yang ketiga adalah verifikasi. Verifikasi adalah tahap terakhir dalam pengolahan data. Tujuan dari tahapan ini sendiri adalah untuk
memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan dan diolah adalah benar dan akurat. Verifikasi melibatkan pengecekan kembali data untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau manipulasi yang terjadi selama pengolahan. Dengan demikian, data yang telah diverifikasi akan memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi dan siap untuk digunakan dalam analisis dan keputusan. Baiklah, demikian presentasi dari saya mengenai materi pengolahan data. Saya ucapkan terima kasih.